Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast isu kontemporer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena menurunnya wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dan juga ASN di era digital. Perkembangan teknologi dan media sosial memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks, lunturnya rasa nasionalisme, hingga menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nah, langsung saja di sini bersama saya Hari Wambrau selaku host, dan juga telah hadir 4 narasumber hebat, yaitu ada Mbak Sevita, Mbak Nabila, Mas Halu, dan Halo, Mas halo, halo. Dio. Halo semuanya. Halo, halo. Halo Nah, Kak, Halo. sebelumnya biar kita saling mengenal ya. Kan ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin dari narasumber-narasumber kita ini bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin dari mbak-mbaknya yang cantik-cantik dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Sevita Abelia dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Panipahan. Selanjutnya bisa mungkin Mbak Nabila. Halo, saya Nabila Putri Dewi dari kantor BPTD kelas 2 Kalimantan. Kita masuk nih ke mas-masnya nih. Mas Halu mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, halo, halo. Halo, perkenalkan nama saya Halwi Caksana dari PTP kelas 2 Palembang. Mungkin selanjutnya bisa Mas Dio, Mas. Oke, terakhir nih dari halo Mas Dio nih. Kak. Oke Kak, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Dio Galipran Endrigo dari kantor unit Balai Pengelola Perkeretaapian Ringan Sumatera Selatan. Nah, mungkin kita udah kenalan semua ya. Jadi biar nggak makan banyak waktu, kita mulai aja. Baik, untuk membuka diskusi kita hari ini, saya mau nanya-nanya nih. Mungkin dari Mbak Sevita dulu nih. Sebenarnya gimana sih kondisi wawasan kebangsaan saat ini di era digital menurut Mbak Sevita sendiri gimana? Terima kasih Mas Hari atas pertanyaannya. Saat ini wawasan kebangsaan mulai mengalami penurunan ya, terutama di kalangan generasi muda dan sebagian ASN. Hal ini terlihat dari meningkatnya sikap individualisme, kurangnya kepedulian terhadap persatuan, serta mudahnya masyarakat terpengaruh informasi negatif di media sosial. Nah, menurut Mbak Sevita sendiri, apa sih penyebab utamanya? Nah, Mas Ari, ada beberapa penyebab utamanya yaitu pengaruh globalisasi, penggunaan media sosial yang tidak bijak, penyebaran hoaks, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, Mas Ari. Oke, makasih Mbak Sevita. Nah, selanjutnya mungkin nih saya mau nanya ke Mbak Nabila dulu. Apa sih dampak menurunnya wawasan kebangsaan bagi ASN sendiri? Dampaknya pasti cukup serius ya, Kak. Apalagi ASN ini kan harusnya menjadi perekat persatuan bangsa dan teladan bagi masyarakat. Jika wawasan kebangsaan melemah, maka dapat mempengaruhi integritas, netralitas, serta kualitas pelayanan publik. Apa emang media sosial juga menjadi tantangan bagi ASN sendiri, Mbak? Tentu aja, Kak. Saat itu banyak informasi provokatif, ujaran kebencian, bahkan berita palsu yang sudah menyebar. ASN itu harus bijak menggunakan media sosial dan tetap menjaga etika serta nilai-nilai kebangsaan. Oke, makasih banyak Mbak Nat. Nah, mungkin sekarang kita ke mas-masnya nih ya. Saya mungkin mau nanya ke Mas Halu dulu. Menurut
Mas Halu, gimana sih peran generasi muda dalam menghadapi isu kali ini? Oke, baik. Kalau dari saya ya, generasi muda ini perannya cukup vital dan penting ya, karena merupakan generasi penerus bangsa. Kemudian di era digital ini, generasi muda ini harus mampu, eh, harus bisa menggunakan teknologi secara positif dan menjaga rasa cinta tanah air. Itu, Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, contohnya seperti apa sih? Beberapa contoh yang bisa saya kasih itu yang pertama, kita harus bisa menyaring informasi sebelum menyebarkan. Kemudian kita harus menggunakan media sosial untuk edukasi dan hal-hal positif. Yang ketiga, kita harus bisa menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Dan keempat, kita harus lestarikan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, kita harus eh, me- memfilter informasi apa yang kita terima dan sekiranya itu hoax, sebaiknya jangan kita terima dan juga sebisa mungkin untuk tidak mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian. Mungkin itu, Mas. Oke, berarti menurut Mas Halu sendiri, nasionalisme tetap bisa diterapkan di era modern ini ya Mas? Jelas bisa dong, Mas. Nasionalisme itu tidak hanya melulu tentang upacara atau simbol-simbolik saja, tapi juga bagaimana kita bersikap dengan bijak ketika kita menggunakan sosial media dan teknologi untuk menjaga persatuan. Mungkin itu, Mas. Mas, makasih banyak Mas. Mungkin nih saya belum dengar dari suaranya Mas Dio nih ya. Mungkin menurut Mas Dio sendiri, solusi agar wawasan kebangsaan tetap kuat di era digital ini gimana sih Mas? Baik, Mas Heri, izin menjawab ya, Mas. Menurut saya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga wawasan kebangsaan ini di era digital. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang kedua, memperkuat literasi digital. Seperti kita belajar-belajar aja, Mas. Jadi nggak lihat video-video yang ada di TikTok atau yang di YouTube. Lebih baik kita belajar tentang wawasan kebangsaan. Lalu yang ketiga ada menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Kita bisa mempraktekkan nilai dasar Pancasila itu di kehidupan kita sehari-hari, Mas. Lalu, serta menjadikan ASN dan generasi muda sebagai contoh dalam menjaga persatuan. Oke, Cukup, Mas. berarti menurut Mas Dio sendiri nih, semua pihak punya peran nih ya berarti. Betul, Mas. Betul sekali. Menurut saya, semua pihak itu mempunyai peran masing-masing. Seperti pemerintah, ASN, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama agar nilai kebangsaan tidak luntur di tengah perkembangan teknologi ini, Mas. Oke, makasih banyak Mas Dio. Siap, Oke, Mas. baik. Dari diskusi kita hari ini, mungkin dapat kita simpulkan bahwa menurunnya wawasan kebangsaan di era digital ini menjadi salah satu isu kontemporer yang perlu mendapat perhatian bersama, karena pengaruh media sosial, hoaks, dan globalisasi dapat memengaruhi rasa nasionalisme jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, generasi muda dan ASN memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau minta satu pesan singkat nih dari masing-masing narasumber yang hadir pada podcast hari ini. Dari Mbak Sivita sendiri, mungkin ada nggak satu pesan yang bisa disampaikan? Kalau dari saya, Mas, mari kita semua tingkatkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa kita. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Sivita. Dari Mbak Nabila sendiri mungkin ada Mbak? Kalau dari saya, ASN itu harus menjadi teladan dalam menjaga nilai kebangsaan. Itu aja sih, Kak. Oke, kasih banyak Mbak Nabila. Dari Mas Halu mungkin Mas Halu, mungkin ada nggak Oke, kalau kata-kata atau satu kalau pesan singkat? dari aku, gunakan media sosial secara bijak dan positif. Gunakan untuk yang baik-baik. Oke, kasih Mas Halu.
Dari yang terakhir nih Mas Dio mungkin. Ada nggak Mas Dio? Ada nggak? Kalau dari saya, jaga Indonesia dimulai dari tindakan sederhana setiap hari. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Dio. Oke, mungkin sebelum saya tutup nih, saya mohon maaf apabila selama podcast ini berlangsung ada kesalahan kata. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan hari ini. Semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga wawasan kebangsaan di era digital. Saya Hari beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.